Halo sobatku, salam sehat. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Dr. Yohana, dalam acara podcast Bincang Asik Sobatku, persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Sebelum kita mulai bincang-bincang kita kali ini, seperti biasanya, sobatku yuk dukung terus supaya kami bisa semakin berkembang, menghadirkan banyak sekali layanan-layanan maupun konten-konten edukasi kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas dengan cara follow akun Instagram @rsdrun_solobaru, serta bagi sobatku yang belum subscribe channel YouTube Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, jangan ragu-ragu untuk klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu tidak berbayar, serta nyalakan juga loncengnya sehingga sobatku dapat selalu mendapatkan update informasi yang terbaru terkait dengan edukasi kesehatan maupun layanan-layanan yang terkini dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Memasuki tahun 2022 yang penuh dengan semangat baru serta harapan baru, kita juga harus selalu memperhatikan kondisi kesehatan tubuh kita, apalagi masih kita berada di era pandemi, di mana pandemi COVID-19 masih terus berlangsung di berbagai area di seluruh dunia dan termasuk juga di negara kita. Nah, di episode Bincang Asik kali ini, saya sudah ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Hendrina Rumengan, spesialis penyakit dalam Vinasim. Halo Dr. Hendrina. Halo Dr. Yohana. Gimana kabarnya, Dok? Baik, sehat. Sehat selalu dan Sehat selalu. tetap semangat ya, Dokter. Betul, di tahun 2022 juga harus terus semangat ya, Dok ya. Iya. Nah, Dr. Hendrina ini biasa dipanggil oleh pasien-pasien dengan sebutan akrabnya Dr. Rina ya, Dok? Iya, lebih pendek ya, jadi mudah diingat. Mudah diingat juga. Dr. Rina mungkin bisa menyapa dulu bagi para sobatku sekaligus perkenalan nih, Dok. Mungkin di antara sobatku sebenarnya juga sudah banyak yang jadi pasien rutinnya Dr. Rina. Oke, terima kasih Dr. Yohana atas kesempatannya. Halo sobatku, salam sehat teduh untuk sembuh ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Hendrina Rumengan, spesialis penyakit dalam Vinasim. Saya sudah bergabung di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru semenjak tahun 2014. Jadi ini sudah 8 tahun ya saya bergabung di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Saya besar di Sampit, Kalimantan Tengah, dan saya melanjutkan pendidikan FK di Universitas Diponegoro Semarang dan juga melanjutkan pendidikan spesialis penyakit dalam di Universitas Diponegoro Semarang juga. Dan setelah lulus 2014 saya langsung bergabung di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru ini hingga saat ini, dan moga-moga masih terus bergabung ya, Dok ya. Iya. Amin. Semakin berkembang juga ke depannya. Iya, amin. Dukung terus ya Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Supaya kita juga bisa terus memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk seluruh lapisan masyarakat ya, Dr. Rina. Iya, betul sekali Dr. Yohana. Dr. Rina, selamat datang di acara podcast Bincang Asik Sobatku. Iya. Nah, Dr. Rina, kalau bagi sebagian besar orang biasanya akan merasa bahwa tubuhnya ini baik-baik aja, sehat walafiat selama belum ada gejala yang dirasakan gitu ya, Dok. Iya, betul. Jadi biasanya memang akan periksa ke dokter jika sudah mengalami gangguan atau gejala yang mengganggu. Iya, kebanyakan seperti itu ya, Dok. Iya. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita mengingat lagi nih, Dok, ada slogan yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, betul sekali Dr. Yohana, dan slogan itu juga masih harus dilaksanakan. Masih harus dilaksanakan sampai saat ini. Kalau misalnya mencegah sangat-sangat lebih penting ya, dan lebih banyak keuntungannya gitu. Salah satunya memang kita harus rutin memeriksakan kesehatan kita sebelum ada gangguan kesehatan ataupun gejala. Iya. Jadi tidak menunggu setelah ada gejala baru periksa. Betul. Kalau betul bisa sekali. memeriksakan diri lebih awal, maka kita akan lebih cepat tahu seandainya ada gangguan. Ada gangguan, kita bisa deteksi dini. Betul.
Betul, Nah, Dok. berarti kalau dari penjelasan Dokter Rina, untuk medical check up sendiri ini salah satu upaya juga ya dok sebenarnya, upaya pencegahan ya. Betul, itu sangat penting. Saya sangat setuju dengan adanya medical check up ya. Jadi kalau mengingat lagi slogan kesehatan, kita lebih baik mencegah, maka fungsinya medical check up itu sangat penting. Malah sebelum kita ada gangguan, apalagi kalau misalnya kita ada riwayat keluarga, nah itu sangat penting sekali untuk medical check up. Medical check up sebenarnya sih secara di luar gitu ya, itu medical check up bisa dilakukan sedini mungkin. Jadi sebelum ada gangguan, jadi medical check up itu kan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh ataupun sesuai indikasi. Jadi kalau misalnya lebih awal kita tahu, maka kita bisa mendeteksi lebih dini, ataupun misalnya nanti sudah ada sedikit mepet gitu ya dok ya hasil laboratoriumnya. Nah itu kita bisa berikan hal-hal ataupun pencegahan-pencegahan sebelum penyakit itu timbul. Karena seringkali memang penyakit-penyakit itu juga ketahuannya pasiennya kadang-kadang masih denial datang ke kita. Sudah ketahuan misalnya gula darahnya tinggi, tapi pasien merasa saya nggak ada keluhan apa-apa nih dok gitu. Jadi tapi kalau kita tahu lebih awal sebelum pasien itu ada gejala, sebelum membuat suatu kelainan dalam tubuhnya, kita bisa berikan upaya-upaya baik dari makanan, olahraga, ataupun sampai memang perlu ditambahkan obat, tentunya akan mencegah komplikasi lebih lanjut tentunya. Gitu, Baik dok. dokter Rina, jadi memang segitu pentingnya sebetulnya Betul. untuk kita bisa memeriksakan diri secara rutin ya dok, Ya, berarti ya. betul dokter Yohana. Supaya kalaupun ada suatu gangguan dan itu diketahui lebih Lebih awal, maka penyakit yang kemungkinan akan timbul dan bisa Ya. jadi memberat, Iya, itu ini bisa justru dicegah. bisa dicegah Betul, gitu dari ya dok. awal lebih bisa dicegah dari awal. Baik. Banyak sekali memang. Ya, jadi memang manfaat medical check up ini meskipun mungkin memang bagi sebagian besar orang kayak tadi ya dok, karena nggak ada keluhan apa-apa Ya. ya nanti dulu deh periksa gitu. Betul dok, sebenarnya tuh memang kan kalau di luar itu medical check up sebaiknya dilakukan juga rutin, dan awal tahun ini sebenarnya saat yang paling baik gitu. Jadi lebih mudah diingat setiap awal tahun kita medical check up apakah ada gangguan ataupun adakah suatu kelainan yang perlu kita perbaiki bersama. Tidak harus dengan obat, tapi bisa aja dengan perbaikan dari pola makan kita, olahraga kita, atau apa yang bisa kita konsultasikan, sehingga karena kan setiap orang itu kan unik ya dok ya, jadi belum tentu edukasinya pada orang yang satu dengan orang yang lain itu sama. Ya, betul dok. Iya, pendekatannya masing-masing. Karena manusia itu unik. Betul. Penyakitnya mungkin sama, Iya. tapi di orang satu dan orang lainnya bisa jadi Iya, berbeda ya dok. berbeda. Iya. Makanya kedokteran itu adalah art ya. Jadi karena masing-masing itu pendekatannya juga masing-masing. Baik. Gitu. Nah kalau tadi seperti disampaikan dokter Rina nih dok, bahwa awal tahun momen yang tepat untuk melakukan medical check up supaya mengingatnya juga lebih mudah. Iya. Berarti kalau secara periodik ini sarannya dari dokter Rina untuk medical check up ini bisa diulang setiap berapa lama sekali? Iya. Kalau medical check up memang ada yang pemeriksaan sesuai indikasi ataupun memang secara rutin ya, atau misalnya medical check up kalau misalnya pasien sudah punya kelainan itu akan berbeda. Kalau untuk yang secara general biasanya medical check up itu ada yang tanya kadang-kadang ya dok ya, batasan usianya berapa gitu. Betul. Ya dok ya. Kalau medical check up sebenarnya bisa dilakukan itu tanpa memandang batasan usia sebenarnya ya. Jadi anak-anak pun kalau misalnya ke dokter anak memang ada sesuatu indikasi untuk melakukan medical check up itu juga bisa. Cuma secara umum garis besar biasanya dari CDC ya itu di atas 18 tahun itu sudah bisa dilakukan medical check up. Hanya memang yang pemeriksaan yang secara umum general. Kemudian yang dianjurkan, yang memang diharapkan diwajibkan itu di atas usia 40 tahun. Itu sebaiknya wajib medical check up 1 kali setahun. Dan apabila memang didapatkan adanya kelainan gitu, nah itu bisa lebih sesuai indikasi lagi. Misalnya didapatkan ketika awal gula darah ataupun kolesterolnya yang sedikit agak tinggi, nah mungkin bisa diulang
1 Setelah sampai 3 dilakukan bulan. terapi, Iya, setelah lakukan kemudian perlu terapi. Mungkin dilakukan tidak harus terapi dulu evaluasi. dok awalnya. Mungkin kita bisa dengan pengaturan pola tadi ya, makan, Dok. olahraga gitu. Setelah nanti sebulan lagi kita evaluasi gitu. Jadi tidak langsung memberikan obat. Iya. Tapi kalau hasilnya baik mungkin setahun sekali gitu dok. Baik. Jadi untuk yang rutin dan tidak ada pemberat dalam tanda petik gitu ya dok, Iya. itu bisa dilakukan setahun sekali. Iya, sebaiknya 1 tahun sekali ya. Dan lumayan banyak sekarang dok, lumayan banyak. Bahkan di poli itu juga rata-rata di bawah 40 tahun juga rata-rata mereka sudah ada yang warning dirinya sendiri gitu ya. Apalagi mungkin misalnya di dalam keluarganya itu ada yang bakat herediter keturunan, ada yang punya orang tuanya ataupun siapa ada bakat kencing manis atau misalnya tekanan darah tinggi atau jantung ada stroke. Biasanya pasien itu kan lebih awal datang ke kita belum dengan keluhan apa-apa. Nah itu saya sangat appreciate kepada pasien-pasien seperti itu. Iya. Gitu. Baik. Nah, yang menarik nih dok, biasanya kan penawaran medical check up ini kan jenisnya banyak banget ya dok. Betul dok. Dari ujung atas sampai ujung kaki ya itu bisa. Kalau orang awam ini kadang bingung ya dok. Iya betul. Mau milih yang mana nih? Iya. Atau tak kayak tadi dokter Hendrina menurut CDC kan 18 tahun ke atas sebenarnya sudah disarankan untuk boleh melakukan untuk medical check up awal, gitu. Nah kalau yang usia-usia muda nih dok, sobatku yang masih mungkin di range 20 sampai 30 biasanya kan memang cenderung kondisi fisiknya masih prima-prima ya nih dok. Betul. Kalau mau mengambil paket medical check up itu memang cukup yang dasar kalau tanpa keluhan atau gimana dok? Iya, kalau yang usia awal di atas 18 tahun dan di bawah 40 tahun tanpa ada keluhan yang bermakna ya dok ya. Iya. Tanpa ada keluhan yang bermakna, saya rasa medical check up-nya cukup untuk yang general. Jadi pemeriksaan gula, kemudian kolesterol, dan juga jangan lupa pemeriksaan jadi dari fisiknya. Jadi tetap disarankan memang ketemu dokter karena kita akan memeriksa secara lebih lanjut. Kadang-kadang kan pasien itu juga nggak merasa ada apa-apa, ternyata kita ketemu suatu kelainan yang mungkin butuh pemeriksaan lebih lanjut. Kalau misalnya tanpa ada keluhan apa-apa dan pemeriksaan fisiknya oke, saya rasa cukup memang gula, kolesterol, kemudian asam urat itu data awal. Tapi juga setelah itu kalau misalnya ada sesuatu kelainan ataupun tambahan itu bisa sesuai indikasi nantinya dok. Baik. Gitu. Jadi kalau yang usia lebih lanjut nih dok, mungkin bagi para sobatku yang di atas 40 tahun ya. Itu berarti baru memilih paket yang mungkin lebih lengkap lagi ya dok. Betul dok, harus pemeriksaan tiap organnya saya rasa itu sudah penting ya, terutama di awal. Fungsi jantung, fungsi jantung, ginjal gitu ya dok. Ginjal, fungsi hati itu juga apa. Apalagi kadang-kadang kan pasien tuh ada bakat keturunannya, nah itu lebih hati-hati dan lebih awal. Makanya memilih paket semuanya juga boleh ya dok ya, mau pemeriksaan MCU kalau makin lengkap makin baik, memudahkan untuk dokternya juga. Cuma kan kita juga secara medis kita harus memberikan juga sesuai dengan indikasinya. Betul, ya dok ya. Jadi kalau untuk general check up yang awal untuk usia mendekati 40 itu memang pemeriksaan gula, kemudian kolesterol, asam urat dan juga fungsi jantung itu wajib, kemudian fungsi ginjal, kemudian fungsi hati. Nah, yang lain-lainnya sesuai dengan indikasi. Misalkan didapatkan ada riwayat orang tua, misalnya riwayat sakit kuning gitu. Nah, mungkin kita akan memberikan pemeriksaan yang mengarah ke liver yang lebih lengkap daripada pemeriksaan ginjal gitu. Atau mungkin ada keluarganya yang riwayat pernah sakit ginjal. Nah, mungkin nanti selain fungsi ginjal kita juga mungkin tambahkan pemeriksaan USG ataupun yang lain gitu. Baik. Ya. Jadi kalau yang tadi disebut dokter Rina nih, ada sobatku yang ternyata memang di dalam keluarganya ada mungkin faktor penyakit keturunan dalam tanda petik ya dok. Seperti misalnya dok yang sering sekali ditanyakan sobatku nih dok. Kalau ibu saya ternyata kena kanker payudara, kemudian saya harus cek CA marker atau enggak nih dok, dan ceknya sebaiknya kapan gitu? Iya. Memang yang jadi note di situ memang kalau misalnya ada bakat keluarga, baik dari penyakit-penyakit yang seperti hipertensi, diabetes, itu memang lebih awal lebih baik tadi ya. Untuk yang punya penyakit genetik, misalnya kanker dalam keluarga juga harus hati-hati.
selain medical check up, yang pertama harus diingat adalah lifestyle, Dok. Saya rasa diet itu juga penting karena apa yang kita tanam dari kecil, apa yang kita makan dari kecil, aktivitas fisik kita itu akan menentukan nanti di umur 40 ini kita akan muncul apa nanti genetiknya. Moga-moga dengan pola hidup kita yang baik, karena tahu mungkin sejarah di keluarga ada sesuatu yang gak baik, dengan pola hidup yang baik itu maka faktor resiko genetik yang sebenarnya nih, Dok, kurang dari 50% loh sebenarnya ya. Hanya mungkin 10-30%, tapi dengan pola hidup kita yang baik mungkin itu bisa lebih mundur nantinya. Nah, untuk yang misalnya seperti sebenarnya kalau jawabannya tuh case by case ya, Dok ya. Tapi secara umum kalau tadi Dokter Yohana menanyakan tentang kanker payudara, maka kalau kanker payudara terutama untuk yang wanita itu nomor 1 memang pola makan, olahraga, aktivitas fisik itu penting. Yang kedua jangan lupa sadari dan sadari pemeriksaan. Jadi kita memeriksa sendiri setelah mandi pagi, kita cek ada benjolan atau tidak. Jadi tidak langsung kita cek markernya, tapi dari pemeriksaan fisiknya dulu. Kalau misalnya dari umur 18 tahun saya rasa memang ketika anak sudah mulai mens dan sudah pubertas itu sudah mulai harus hati-hati, karena kalau kita tahunya lebih awal ada sesuatu benjolan atau apa itu lebih cepat dideteksi, lebih dini lebih baik gitu. Dan marker untuk CA payudara saya rasa memang kalau sesuai indikasi nanti tidak langsung evaluasi dicek, tapi setelah kontrol ke dokter dahulu, karena kalau ditanya markernya juga banyak ya, dari yang CA153 ataupun sampai BRCA itu kan semuanya nanti atas indikasi itu. Baik. Jadi mungkin bagi para sobatku tidak usah bingung ya, Dok, kalau pengen ngambil paket yang mana, perlu nggak sih saya cek sampai ke CA marker dan lain-lain. Nah mungkin nanti sobatku bisa konsultasi dulu dengan dokter interna. Dokter Hendrina juga praktek setiap hari ya, Dok, di rumah sakit. Libur ya, Dok. Iya, Dok, kalau tanggal merah Dokter Rina juga ikut libur sobatku. Tetap masuk loh visita loh. Iya. Kecuali polinya. Libur di rawat jalan ya, Dok. Iya, untuk Dok. rawat inap tetap nanti harus dikunjungi juga oleh Dokter Rina. Karena pasiennya tetap sakit loh, tidak libur. Betul. Jadi nanti silahkan datang langsung sobatku ke Poli Penyakit Dalam. Dokter Rina ada setiap hari kerja. Jamnya mulai jam 8 pagi sampai sekitar jam 13 siang ya, Dokter Rina. Nanti bisa konsultasi dulu, cerita dulu ya, Dok, riwayat keluarganya mungkin seperti apa. Betul Dok. Kemudian case by case ya, Dok ya. Dia riwayat dengan keluarga CA payudara ataupun masih dia ada gangguan di usus. Nah, itu juga lebih kita perhatikan di riwayat keluarganya. Iya. Jadi untuk lebih mantep ya, Dok, mungkin mengambil paket yang mana yang lebih sesuai dengan kondisi yang dimiliki oleh masing-masing sobatku ya, Dokter Rina. Secara umum sih boleh, misalnya kalau sebenarnya kan kalau di runut pasien-pasien atau yang punya genetik cancer dalam keluarga kan sebenarnya lebih sedikit ya, lebih banyak pasien-pasien itu dalam kondisi sehat. Jadi deteksi dini dengan medical check up yang secara rutin ataupun global itu boleh dulu. Nanti misalnya suatu ada gangguan atau kelainan silakan dikonsultasikan kepada kita untuk tambahan ataupun indikasi atau medical check up yang lebih lengkap lagi. Baik, atau ada pemeriksaan lanjutan Dok, yang mungkin diperlukan dari hasil check up awal ya, Dok. Yes, betul sekali. Baik. Nah, mungkin Dokter Rina bisa berbagi juga nih, Dok, tips dan trik untuk menjaga pola hidup sehat nih bagi para sobatku, baik yang masih mungkin berusia muda sampai yang sudah berusia lanjut mungkin, Dok. Silakan Dokter Rina. Terima kasih atas waktunya, Dok. Nah, untuk tips dan trik hidup sehat, tentu saja tips dan trik hidup sehat itu harus kita lakukan sejak awal, sedini mungkin, Dok. Jadi dari awal kita lahir tuh ya, itu sebenarnya faktor genetik itu ada, tapi lifestyle kita atau pola hidup sehat kita tuh sebenarnya yang lebih menentukan, Dok, nantinya. Itu sangat mempengaruhi. Ya, betul. Ya, jadi jangan hanya saya mulai memperhatikan kesehatan atau memperhatikan pola hidup sehat nanti di usia dekat 40 udah agak terlambat sebenarnya kan gitu, ya, Dok ya. Jadi tapi kalau dilihat sekarang sebenarnya masyarakat tuh sudah makin aware loh, Dok, dengan kesehatan. Sudah mulai banyak yang sering olahraga rutin, memperhatikan kondisi tubuhnya juga gitu. Jadi
Pola hidup sehat itu harus kita tanam sejak awal. Saya ada kemarin baca itu di Dirjen Kemenkes itu ada yang bagus itu. Jadi pola hidupnya tuh cerdik dok akronimnya. Iya, Panjangan cerdik. apa ini? Iya, cerdik itu C-nya. Cek kesehatan Anda secara berkala. Nah, medical check up lah secara rutin ya. Di atas usia 18 tahun. Dokter Yohana udah pernah medical check up belum? Sudah. Oh iya, bagus. Saya juga sudah rutin kok ya. Iya. Nanti saya konsulnya sama dokter ini aja. Iya. Oke, tadi C ya, cek kesehatan secara berkala. Cek kesehatan secara berkala itu juga tidak harus ke dokter, mungkin dari awal apa yang kita rasakan. Kalau merasa kita tetap sehat, nggak apa-apa, tapi setelah di usia 18 tahun, nah mungkin lebih ditambah dengan pemeriksaan laboratorium dengan MCU tadi yang general ya. Kemudian E itu ada pola hidup sehat, enyahkan asap rokok. Jadi bagi sobatku yang misalnya masih ngerokok ataupun dalam keluarganya ada yang ngerokok, itu sebisa mungkin juga mulai 2022 nih ya, awal tahun, nah tidak merokok Resolusi ya. tahun Resolusi baru, 2022 ya, semoga makin sehat juga. Iya. Ya, kemudian R ya. Nah, kalau R itu adalah rutin berolahraga ya. Rutin berolahraga, rutin aktivitas fisik ya. Kalau dari Kemenkes memang dianjurkan kita tuh harus aktif dok. Sekarang itu kan gaya hidupnya banyak ya, semua dia dimudahkan ya, semua work from home dan sama pandemi COVID. Iya, karena kebanyakan iya, jadi juga iya, jadi lebih banyak mager. Nah, mager itu sebaiknya memang jangan lupa, walaupun di rumah tapi tetap harus berjalan. Minimal kita harus kurang lebih 6.000 langkah tuh dok, minimal di rumah. Setiap hari tidak harus dengan olahraga, tapi juga cukup dengan jalan 15 sampai 30 menit. Tapi kalau Anda punya kesempatan yang lebih untuk olahraga yang lebih dalam lagi, boleh. Tapi setiap hari minimal usahakan Anda berjalan 6.000 langkah. Ya, kalau misalnya mau olahraga lebih lanjut itu boleh, tapi setiap hari Anda harus bisa olahraga, jemur ya. Kemudian bisa keluar keringat, itu sangat baik sebenarnya. Jadi minimal 6.000 langkah. Iya, kalau per hari bisa melakukan lebih ya, itu juga lebih kecuali baik. yang case by case ya dok, misalnya Betul, dia ada yang nyeri memang- lutut, nah mungkin kita Ya. bisa ganti dengan exercise yang lain, misalnya Betul. sepeda statis gitu. Ya. Tapi untuk yang sejak dari awal, dari muda, apalagi kan sekarang anak-anak juga banyak yang ya online ya, sekolah online ya, yang biasanya di sekolah dia rame lari-lari gitu ya. Lari-lari. Iya, sekarang tiba-tiba di rumah. Gelian Sehingga sama banyak- temennya dok, biasanya Iya. di halaman sekolah. Kalau Betul. sekarang ketemu aja nggak pernah duduk sama temen-temennya. Nah, tahun-tahun 2 tahun ketemu udah pada gemuk semua ya dok. Jadi itu penting sekali. Kemudian D-nya adalah diet dok, diet. Nah, diet yang seimbang ya, diet yang seimbang. Kalorinya diperhatikan, kemudian juga jangan terlalu banyak makan yang terlalu berat ya dok ya. Jadi memang sekarang Terlalu memang berat nih contohnya gimana dok? Mungkin bisa dijelaskan lebih dok. iya, terlalu berat itu jadi sesuai, ada kalau kita ada schedule ya, 4 sehat 5 sempurna. Jadi tetap ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada sayurannya, ada buahnya, ada susunya. Nah, kecenderungan sekarang itu kan kadang-kadang yang penting karbonya masuk, proteinnya masuk, tapi sayuran sama serat buahnya kadang kurang dong. Padahal itu juga penting untuk kesehatan pencernaan kita. Ya, apalagi mungkin yang dalam keluarga ada bakat kanker usus. Nah, itu pencernaan itu lebih penting. Harus Jadi diperhatikan serat dan untuk sayuran lebih awal dijaga. Kemudian juga diet ini sebenarnya kalau mau ngomongin diet panjang banget ya dok ya. Nanti Panjang episode banget. berikutnya mungkin Oh, ya iya. dok kita Ini bahas kalau nggak di stop nih tersendiri. bisa ngomong. Kalau diet yang seimbang, kemudian kalori sesuai dengan kebutuhan, yang utama adalah menjaga berat badan Anda. Usahakan seideal mungkin. Jadi perbanyak sayuran dan buah, kemudian olahraga, aktivitas fisik supaya berat badan kita itu tetap di fase yang ideal. Nah, kalau berat badan atau lifestyle-nya banyak makan, terus nanti resiko penyakit-penyakit degeneratif seperti gula, hipertensi itu juga akan lebih tinggi nantinya, dok. Lebih mudah terjangkit. Lebih mudah, ya, lebih dok. mudah Meskipun terjangkit. secara Jadi, genetik iya. sebenarnya tidak ada, Betul. tetapi karena lifestyle-nya Nah, jadi menyebabkan penyakit-penyakit itu timbul gitu ya. iya Dokter Ina? dok, iya. Jadi penting banget diet di sini ya dok ya. Mungkin lebih banyak kurangi makanan yang berlemak juga sejak awal nih, sejak kita kecil. Kemudian kurangi makanan yang manis juga supaya nanti
tidak mudah timbul karena sekarang memang kecenderungannya lebih mudah dong. Jadi sedikit ya tentang di poli gitu yang tadinya misalnya kencing manis kita temukan di atas usia 40 tahun, sekarang dia merangkak lebih maju dong. Lebih maju usianya, kadang datang 30 tahun sudah ada dengan kadar gula darah yang lebih tinggi. Nah itu jadi pola makan kita sejak anak-anak nih sebenarnya udah harus dijaga seimbang dan mengurangi memang konsumsi gula, kemudian garam dan juga gorengannya supaya resiko penyakit-penyakit itu nanti datangnya lebih mundur lagi atau mungkin moga-moga sehat terus tuh sampai nanti sampai nanti tua ya. Nggak muncul ya dok harapannya malah. Amin gitu. Tadi sudah D ya dok ya, diet ya. Kemudian kurang I itu istirahat yang cukup dok. Nah di sini juga penting tuh. Sekarang apa-apa waktu kamu gampang, akhirnya mungkin kadang-kadang kurang istirahat dok. Iya. Nggak sadar dok kalau udah kerja di depan laptop tuh kan kayak sampai tengah malam juga rasanya kayak pagi ya dok. Juga masih oke aja gitu dok. Iya sebenarnya itu nggak bagus. Jadi tetap istirahat malam, apalagi yang masih anak-anak kita dibutuhkan sekitar 8 jam dok sebisa mungkin. Tapi kalau misalnya sekali 2 kali memang butuh lembur ya silakan. Tapi gunanya memang istirahat itu penting banget dok untuk recovery. Sebenarnya saat tubuh menghealing atau merecovery ada kelainan-kelainan yang ringan dalam tubuhnya. Kayak misalnya kita batuk pilek ya dok. Kita waktu masih muda aja kita istirahat jangan cukup aja, besok pagi badan udah sembuh, fresh lagi tanpa perlu obat sebenarnya. Jadi di sini faktor istirahat itu juga penting gitu. Kemudian yang terakhir cerdik tadi ya yang K. Nah ini juga penting loh dok, K. Kelola stres Anda dok. Jadi tidak boleh stres dok. Harus senang terus, bahagia itu supaya hormon-hormon yang baik itu juga muncul terus sehingga membuat badan tuh sehat terus gitu. Itu pengaruh sekali juga ya dok. Pengaruh sekali dok. Ya memang semua orang pasti ada masalah ya dok ya. Tinggal gimana kita menghadapinya. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya tergantung sikap kita dalam menyikapi masalah yang ada ya dokter Ina. Betul. Karena seperti kata orang-orang gitu dok. Biasanya kalau bercanda ya dok. Kalau udah nggak ada masalah berarti udah nggak hidup. Betul dok, betul. Kalau masih hidup tuh memang masalah itu pasti akan selalu ada. Tinggal gimana kita menghadapinya dan menyelesaikannya. Membuat kita juga lebih baik nantinya. Jadi para sobatku jangan lupa cerdik. Yang utama memang tadi diet dan di olahraganya juga. Gitu. Iya. Baik, terima kasih banyak dokter Ina. Nah bagi sobatku nih tips-tips tadi, cerdik bisa betul dicatat nih dan dilakukan juga karena itu sangat berguna untuk menjaga kesehatan kita semua ya dokter Ina. Kalau tadi sudah dikatakan dan dijelaskan dokter Ina bahwa faktor genetik ini tidak menjadi yang dominan, justru lifestyle lah yang harus kita benar-benar perhatikan selain dari deteksi dini. Ya, salah satunya dengan melakukan medical check up secara rutin. Iya, itu dari Kemenkes memang C itu cek kesehatan itu nomor 1. Nah, itu nomor cek kesehatan pertama yang nomor harus dikerjakan ya dok. Betul. Iya. Karena memang beberapa penyakit itu kan tidak silent muncul gejalanya di awal ya dok. Jadi setelah sudah kemana-mana baru timbul gejala ya dok. Betul. Nah harapannya dengan penting banget dengan medical check up sebelum terjadi stadium yang berat itu sudah bisa diketahui. Betul. Dan juga dikelola nih karena ternyata tidak semua harus langsung mendapatkan terapi berupa obat ya dokter Ina, tapi bisa juga dengan pengaturan pola makan, pengaturan pola hidup ya dok. Betul. Kayak kasus-kasus kencing manis dan hipertensi itu sangat-sangat bisa sekali dok sebenarnya kita ngatur pola makan dan olahraganya, aktivitas fisiknya sebelum kita melangkah lebih jauh ke arah obat sebenarnya. Betul. Bisa sekali. Iya. Mengurangi berat badan menjadi ideal juga kunci penting di situ. Iya. Nah, sebagai informasi untuk para sobatku, selama bulan Januari 2022 ini, Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru mengadakan promo untuk medical check up. Kita ada diskon 10% untuk semua jenis paket medical check up. Paket medical check up-nya ini ada beragam ya Dokter Ina ya.
Beragam saya lihat banyak banget loh, luar biasa. Apa aja nih dok? Dokter Rina kan Oh, sudah menangani beberapa pasien medical check up juga nih dok. Secara umum yang general itu penting banget gula, kolesterol, kemudian asam urat ya. Kemudian itu secara rutin ya. Nah kalau misalnya pengen lebih lengkap lagi, mungkin di keluarga dari riwayat jantung atau apa, kita ada punya paket medical check up untuk jantung. Yang paling lengkap, kemudian ditambah dengan EKG, kemudian treadmill. Betul. Kemudian ekokardiografi dan langsung bisa konsultasi sama dokter spesialis jantung. Itu penting banget loh, karena memang sekarang kan kecenderungan jantung juga lebih muda ya dok. Jadi semakin awal kita ketahui, semakin awal kita deteksi itu lebih baik lagi gitu. Kemudian juga ada paket medical check up untuk pemeriksaan gula ya, gula puasa, gula 2 jam PP dan juga HbA1c itu juga sangat penting karena HbA1c akan mendeteksi kita sebenarnya kita ada bakat diabetes apa enggak dalam 3 bulan sebelum pemeriksaan gitu. Kemudian juga yang spesifik untuk wanita dan pria itu juga ada dok ya. Dan yang baru juga kalau misalnya premarital, jadi sebelum menikah, jadi ada pemeriksaan yang diharapkan ataupun sebaiknya memang dicek ya, terutama untuk yang wanita sebelum nanti misalnya ada pemeriksaan TORCH itu yang penting ya, supaya nanti kalau misalnya ada kelainan bisa kita deteksi dan bisa diobati sebenarnya dok. Kalau misalnya ketahuan memang ada, kalau misalnya sehat baik ya udah berarti ayem dan aman gitu. Baik. Ada banyak banget nih dok, saya juga masih agak lupa, mungkin nanti bisa dicek lebih lengkap ya. Iya. Di IG ya. Betul. Nanti sobatku bisa langsung saja cek detail paket medical check up yang kami punya di Instagram @rsdrun_solobaru. Atau sobatku juga bisa menghubungi humas kami yang nomornya nanti tertera di bawah sini. Iya. Hari Minggu juga bisa kan dok ya? Bisa 24 jam, 7 kali 24 jam para sobatku. Iya. Kapan aja bisa. Jadi kalau misalnya sibuk, nah di hari Minggu pun masih bisa kita layani. Ya betul. Menarik sekali nih sobatku penjelasan dari Dokter Rina. Bagi para sobatku yang masih ingin konsultasi lebih lanjut nih dengan Dokter Rina, nanti silahkan aja datang ke Poliklinik Penyakit Dalam di Rumah Sakit Dr. Un Solobaru. Atau bagi sobatku yang kemungkinan masih berhalangan untuk datang langsung ke rumah sakit, Dokter Rina juga membuka pelayanan telemedicine ya dok. Jadi sobatku mudah sekali, tinggal menggunakan handphone. Nanti kami akan menghubungi via WhatsApp video call. Sobatku bisa juga berkonsultasi dengan Dokter Rina melalui video call. Dan selain itu juga Rumah Sakit Dr. Un Solobaru menyediakan catering diet nih dok. Itu penting banget dok. Nah kalau tadi Dokter Rina bilang pola makannya harus seimbang. Iya, itu edukasi pertama saya biasanya dok, pasien masuk ke dalam itu saya cek berat badannya dulu berapa, kemudian kita recall dietnya gimana. Nah, jadi catering dia tuh penting banget. Iya. Kalau makan tuh kan pengennya makan terus gitu ya dok ya. Nah, apalagi kalau work from home ya dok. Iya. Itu kan jempol doang ya. Jempol doang udah datang tuh makanannya. Iya. Dan cemilan kan di sebelah itu kayak nggak bisa dok kalau nggak pegang. Nah, iya. Banyak tuh dok memang. Work from home itu pasien-pasien yang lama nggak kontrol tiba-tiba datang loh. Udah naik aja beratnya. Becok lah inilah ya. Iya, mungkin nanti bagi para sobatku ya dok yang membutuhkan. Pandemi COVID kemarin kan yang penting sehat dulu dok. Nah sekarang moga-moga ini 2022 resolusinya moga-moga makin sehat. Pandemi COVID-nya juga hilang ya dok ya. Jadi semuanya juga bisa kembali normal lagi. Betul. Nah nanti bagi para sobatku yang juga membutuhkan informasi terkait dengan catering diet, nanti silahkan bisa cek di Instagram @rsdrun_solobaru atau nanti bisa juga hubungi nomor WA Humas yang ada di bawah ini. Terima kasih Dokter Rina sudah banyak sharing, banyak bincang-bincang dengan kita terkait dengan pentingnya medical check up dok. Betul. Terima kasih juga kepada para sobatku yang sudah menyimak episode bincang asik kita kali ini. Jangan lupa nanti video ini di like dan kemudian juga silahkan di share kepada seluruh rekanan, saudara. Harapan kami semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari episode bincang asik kita kali ini.
Dan juga bagi para sobatku yang ingin mengusulkan topik-topik yang ingin kita bahas di sini, nanti bisa langsung saja tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di episode Bincang Asik Sobatku berikutnya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Akhir kata, saya Dr. Yohana bersama dengan Dr. Rina. Kami undur diri dari Garden Hospital Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Salam sehat dan salam teduh untuk sembuh.